Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Ruhi Aprilia Muharramah. Saya dari kelas BKI 2B. Di sini saya akan mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi karya dari Sulaiman MA. Watching guys, dan jangan lupa subscribe dan like and share. Bab 1, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila dalam pendekatan filsafat dan nilai-nilainya. Pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah wajar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial budaya bangsa Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat haruslah melalui pendekatan filsafat. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. B. Makna nilai-nilai yang terdapat dalam setiap sila Pancasila. Untuk mendalami makna nilai apa saja yang terdapat dalam setiap sila-sila Pancasila, yakni menurut penjelasan Syarbani, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah logika. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. 3. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki bahwa keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materi maupun spiritual. Landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 kita temukan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi sumber dasar negara mengisyaratkan bahwa berbagai peraturan yang lahir kemudian dalam rangka penyelenggaraan sistem negara haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang 1945. D. Makna Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara. Isologis Grundleg dari negara, ideologi negara, state side. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan dalam kebutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu dimensi realitasnya, dimensi idealitasnya, dimensinya yakni bab 2, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila. Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji dan bersifat fundamental. Disebutkan sifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak lepas dari ideologi, yaitu ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenan dengan kehidupan negara. Kehidupan bernegara seperti terkait dalam Undang-Undang
sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta hak asasi manusia. B. Proses perumusan ideologi Pancasila. Proses perumusan Pancasila merupakan tindakan lanjutan dari janji Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan tentang akan dibentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau bisa disebut GPU PKI atau Badan Penyidik dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Hirosaka. Selanjutnya usaha percepatan kemerdekaan Indonesia. Badan Penyidik ini dibuat pada tanggal 29 April 1945. C. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. 9 tokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Selanjutnya D. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh karena demikian, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat, masyarakat, dan dapat menemukan diri di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Selanjutnya, teori 1. Ideologi liberalisme. Liberalisme menanamkan kebebasan kepada individu dengan sebebas-bebasnya sebagai dasar demokrasi. Yang kedua, komunisme. Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agama meletakkan pada pandangan filosofisnya, yaitu metarealisme, dialektis, dan materialisme historik. Hakikatnya kenyataan tertinggi menurut komunisme adalah materi. Yang ketiga ialah ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Fungsi ideologi Pancasila. Ideologi memiliki fungsi penting terhadap simbol dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Secara rinci, paling sedikit Pancasila memiliki dua fungsi, yakni ideologi Pancasila berfungsi sebagai cita-cita yang harus diwujudkan. Dua, ideologi Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa sehingga digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Yang ketiga, selanjutnya yakni G, implementasi ideologi Pancasila. Implementasi ideologi Pancasila dalam bernegara tentu harus dijabarkan dalam bentuk program kerja pemerintah. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi cita-cita penyelenggara bernegara terwujudnya melalui ketetapan MPR tentang visi Indonesia masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 tentang Pancasila sebagai etika politik. Etika, nilai, moral, norma, dan etika politik. 1. Etika. Secara etimologi, etika merupakan suatu pembahasan yang berasal dari cabang ilmu filsafat. Etika dalam bahasa Yunani disebut dengan ethos yang memiliki arti sepadan dengan kata susila. Melalui etika, manusia diajarkan bagaimana kehendaknya manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kesusilaan dan kebaikan. Etika disebut juga dengan ajaran moral. Yang kedua adalah nilai. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia membuat nilai-nilai yang luhur menjadi pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sendiri harus dapat diwujudkan dalam perilaku politik bangsa Indonesia. Dalam tatanan kehidupan bernegara ada yang disebut dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang ketiga yakni moral. Moral merupakan ajaran baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan, aktivitas, dan kelakuan. Dengan demikian moral adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan
seseorang secara sadar diri pandang aspek baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moral sendiri sering dihubungkan dengan etika yang membicarakan tata, susila, dan sopan santun. Yang keempat selanjutnya adalah norma. Norma dapat diartikan sebagai sumber hukum. Bangsa Indonesia memiliki dasar sumber hukum, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber dasar politik masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila landasan politik yang demokratis sebagaimana diisyaratkan pada sila keempat. Yang kelima yakni etika politik. Etika politik sebagai pedoman normatif bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma aturan yang telah disepakati. Dengan demikian halnya dan Pancasila menjadi norma dasar politik bagi masyarakat Indonesia. B. Etika politik Pancasila. Moral dan etika sangat berhubungan dengan tatanan atau disebut dengan mulai dengan nilai norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang menjadi standar ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertindak laku. Paham Pancasila sendiri selain sebagai ideologi, pandangan hidup, dan kebudayaan negara-negara adalah kristalisasi nilai, standar, etika, serta manifestasi norma dalam aspek moralitas, pikiran, tindakan, dan ucapan. Dan demikian seluruh ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam koridor ideologi Pancasila termasuk aspek politik. Yang selanjutnya adalah C. Implementasi etika politik Pancasila. Pancasila adalah cita-cita dan etika politik bangsa Indonesia, di mana politik berarti menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sebagai keseluruhan. Jelaskan tentang bab 4 tentang identitas nasional. Apa pengertian identitas? Adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pada suatu kelompok. Ciri khas atau jati diri yang melekat pada setiap individu dan masyarakat maka menjadi identitas bagi kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua yakni B. Identitas nasional. Identitas nasional dan identitas kebangsaan dapat disebut sama karena identitas tersebut merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa yang terdapat di dalam negara. Identitas nasional tersebut melahirkan tindakan atau action yang diberi atribut nasional. Satu unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Kemajemukan itu merupakan dari unsur pembentukan identitas, yaitu suku, agama, kebudayaan, dan juga bahasa. Kedua, identitas nasional Indonesia. Ada beberapa identitas nasional, yakni 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bangsa Indonesia. Yang kedua yakni ada bendera negara adalah sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Dan keempat, nama negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketujuh, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang nakli konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang 1945. Yang kesembilan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan ke-10, sistem politik yang digunakan adalah demokrasi. Selanjutnya C. Negara bangsa Indonesia. 1. Hakikat negara dan bangsa Indonesia. Negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara Republik Indonesia yang berproklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, disingkat dengan negara RI Proklamasi. Indonesia menjadi sebagai sebuah negara yang merdeka tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia pada hakikatnya memiliki tekad dan keinginan tinggi untuk yang C. Negara bangsa Indonesia. 1. Hakikat negara dan bangsa Indonesia. Negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara Republik Indonesia yang berproklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disingkat dengan negara Republik Indonesia Proklamasi.
Indonesia menjadi sebagai sebuah negara yang merdeka tidak lepas dari proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sendiri pada hakikatnya memiliki tekad yang kuat dan keinginan tinggi untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keinginan tersebut akhirnya diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Proses pembentukan negara Indonesia. Terbentuknya negara Indonesia sendiri terbentuknya negara Indonesia tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk kemerdekaan diri. B. Adanya perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Yang ketiga, yang C. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu keinginan luhur bersama. Dan D. Yakni negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, undang-undang dasar, dan dasar negara. D. Urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional dimaksudkan ini adalah upaya mensinergikan sistem negara termasuk program pemerintahan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Hai guys, pasti kalian sudah menonton kan ya? Saya harap kalian sudah menonton. Untuk dosen saya tercinta, Ibu Rizla, semoga Ibu merasa puas dengan review buku dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang belum terlalu baik dan kelakuannya belum terlalu baik. Dan makasih juga buat yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe video ini. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa tetap di rumah aja, oke?